Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya sepanjang minggu ini kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Yang bersyukur lambaikan tanganmu tinggi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan bersama-sama bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau datang menyembah. Haleluya. Ini kami Tuhan datang membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, Kau ku kagumi, sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mengangkat tangan kita tinggi menyembah Yesus, bersyukur atas kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Oh, we thank you for your love, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan,
sorak-sorai bagi Allah kita. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami bisa menyatakan cinta kasih kami kepadamu. Kami bisa memuji menyembah Engkau bersorak-sorai. Dan biarlah hatimu yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Sebab kami percaya ada kuasa yang dahsyat di dalam nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Come on. We sing for you, Jesus. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on! Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen. In Jesus' name we are free. Thank you, Lord. Hatimu saudara, sing it out. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Kami sembah Yesus Kristus Tuhan. Namanya membangkitkan, namanya menyembuhkan, namanya menghidupkan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Come on, we sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. That is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, only in the name of Jesus, every enemy is defeated. Come on, one more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Only in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare, oh Lord, Christ revealed, and I am here.
shout it out, shout it out. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling mulia buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Woo. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Sama-sama nyatakan. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan iman kami pemenang Tuhan. Come on. Hai segala bangsa dengarkanlah, dan angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban kita. Come on. Sorakan haleluya. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga. Sekali lagi nyatakan dengan iman kita. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Yang yakin kita umat pemenang, sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama bersorak. Oh, 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 oh. Lebih lagi jemaat Tuhan, come on. Oh, oh, percaya Tuhan, Engkau mau beri kemenangan demi kemenangan. Yang percaya sorakan haleluya. Amin. Mari umat pemenang, sama-sama nyatakan pujian ini lebih lagi. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, hey, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Come on. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Katakan sekali lagi. Ku pemenang. Come on. Oh. Oh, 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 oh. Sama-sama nyatakan dengan imanku pemenang. Haleluya. Saudara saya silakan kembali duduk. Shalom, saya Grace Kelly, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 21 Mei pukul 19 diadakan di NDC Living World. Ibadah Usia Indah Kamis 22 Mei pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Setiawan Wijaya. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter.
Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan lantai 6 untuk ballroom terus dilakukan. Sampai saat ini masih berlangsung pemasangan balok precast, pengecoran dinding, dan pelket. Tetap doakan agar pembangunan dapat berlangsung lancar. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Senex. Ibadah Kenaikan Yesus diadakan pada Kamis, 29 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Khusus ibadah di NDC Central Park tetap menggunakan seat booking. Shalom teman-teman semua, sudah lama kami merindukan momen di mana kita berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan dalam acara live worship. Terakhir kali kita melakukannya adalah saat live worship Through It All beberapa tahun yang lalu. Surrender kali ini bukan hanya sekedar live worship biasa, tapi ini adalah momen di mana kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dan menyembah Dia dalam satu suara. Mari datang bersama, berserah, dan biarkan Tuhan yang berkarya. Sampai jumpa di live worship Surrender. Hai guys, bagi teman-teman yang mau pelayanan yang heboh, mengasihkan, dan seru, ayo join volunteer NDC Kids. Let's go, let's go! Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan pujian ini. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Sama-sama nyatakan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untuk-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Katakan, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu Tuhan, menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh Tuhan. Mari segenap umat yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Katakan, Tuhan, ini yang ku punya,
Yesus, buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Sungguh kami mengasihi Engkau Bapa. Biar hari ini kami nyatakan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Sama-sama kami mau berseru lebih lagi di hadapan-Mu. Selidiki hatiku, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Sama-sama berseru. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, kasih-Mu Yesus. Dan hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, yang telah Kau berikan, kasih-Mu Yesus, buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Ini pernyataan setiap kami Tuhan bahwa Engkau sungguh baik. Mari sama-sama yang percaya Tuhan, kita sungguh baik dalam kehidupan-Mu. Sama-sama kita angkat suara kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Nyatakan kebaikan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Raja yang bertata, dulu sekarang selamanya. Kau sungguh baik, sungguh terbaik baik Tuhan. Kami sungguh percaya. Haleluya. Lebih lagi di hadapan Tuhan kita, Kau sungguh baik Tuhan. Yes Lord, kami sungguh percaya, kami nikmati kebaikan-Mu buat hidup kami Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Kami sungguh percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami Engkau selalu baik Tuhan. Engkau selalu ada buat hidup kami Tuhan. Biar kami hari ini Tuhan mengingat-ingat kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini yang ku punya, ini yang kami punya Tuhan. Hanya ini yang kami punya di dunia ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta-Mu. Kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga.
Nyatakan firman-Mu yang tajam, bahkan sanggup menusuk lebih dalam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan pertimbangan dan pikiran. Tolonglah supaya kami siap senantiasa kapanpun Kau memanggil kami, dan siap bertanggung jawab nanti dalam pengadilan-Mu yang akan datang. Biarlah firman-Mu membawa kami hidup benar, senantiasa melekat kepadamu, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Silakan saudara duduk kembali. Hari-hari ini ada satu gelombang baru saudaraku, yaitu setelah gelombang COVID ya, di seluruh dunia kita lihat bagaimana pengaruhnya begitu kuat. Maka sekarang ini yang harus diwaspadai, ada gelombang baru yang menurut saya jauh lebih dahsyat daripada COVID. Gelombang apa itu? Gelombang mental illness. Ada begitu banyak orang-orang sekarang mudah sekali dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, mendapatkan tekanan sedikit, lalu kemudian mudah stres bahkan depresi. Sebab itu saya juga tidak setuju kalau seandainya anak-anak muda kita itu dilabeling oleh dunia generasi stroberi. Jangan mau dilabeling sebagai generasi stroberi. Alkitab mengajarkan kita ini anak-anak Tuhan itu seharusnya apa? Firman Tuhan berkata, angkatan orang benar diberkati, anak cucunya gak pernah minta-minta roti. Angkatan orang benar bahwa anak-anak cucunya perkasa di muka bumi ini. Mereka akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan sampai kepada destiny tujuan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi bukan generasi stroberi saudaraku. Ya. Nah, cuma masalahnya kita lihat bahwa begitu mudahnya kerentanan kerapuhan. Hari-hari ini kita lihat bagaimana kasus bunuh diri meningkat kepada anak-anak muda. Bahkan generasi Z sekarang ini mulai mereka ogah-ogahan. Dalam penelitian dari Bilangan Research Center yang terbaru, generasi Z itu usia 12 sampai 26 tahun. Banyak mereka sekarang kurang suka lagi pergi ke gereja. Alasannya kenapa? Yang pertama, alasan tertinggi. Sebab mereka sering menjumpai gereja terlalu banyak menghakimi. Teman-teman mereka di gereja menghakimi. Tidak pernah bisa mau mengerti apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Mereka berkata, sama saja. Gereja cuma bisa menghakimi, justru tidak mau mengerti, berempati dengan apa yang mereka rasakan. Alasan berikutnya yang besar adalah penelitian Bilangan Research Center adalah mereka mendapati bahwa orang-orang yang ke gereja, kata milenial ini, suka munafik katanya. Mereka kelihatan keren di gereja, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti. Mereka mengangkat tangan menyanyi, mereka menari-nari. Mereka berkata amin untuk khotbah-khotbah, tapi mereka tidak menghidupi ketika mereka pulang. Dan generasi Z ngerti itu. Ini penelitian saudara, dan ini ilmiah. Dan mereka berkata hidupnya orang-orang itu adalah penuh dengan kemunafikan. Saudara dikasihi Tuhan, dan akhirnya mereka mencoba menyelesaikan masalah mereka sendiri. Padahal Alkitab itu menjamin ketika kita saudaraku berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata Mazmur 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Aduh saudaraku, Alkitab berkata bahwa firman-Mu membuat mata kami bercahaya. Yang tadinya kami tertunduk malu, tersipu-sipu, sekarang terangkat wajah kami. Sebab mengerti kebenaran. Yesus berkata Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakannya. Firman Tuhan sanggup memerdekakan. Firman Tuhan menyembuhkan. 1 Petrus berkata, firman Tuhan itu pemelihara jiwamu. Waduh, dia bisa pelihara jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ketika kita dekat dengan kebenaran firman Tuhan, wow. UCLA, University California of Los Angeles, membuat penelitian yang sangat menarik. Ini ilmiah. Apa dampaknya kalau seorang dalam hidupnya itu terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan? Saya menemukan dalam laporan yang diterbitkan oleh UCLA
Begini bunyinya, UCLA membuat penelitian saat kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kalau orang mulai membangun keintiman, karena Alkitab berkata draw near to God and He will draw near to you. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Dampaknya apa saudaraku? Luar biasa. Akan menghasilkan sikap yang luar biasa dalam diri orang itu. Orang itu mulai belajar untuk humility, kerendahan hati. Dan yang lebih menarik ini, akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik. Saya percaya ini bukan cuma berbicara kesehatan jasmani. Ini penelitian resmi di UCLA Amerika. Ini juga akan memberikan kesehatan secara jiwani, saudaraku. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, aku berdoa semoga kamu baik-baik sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Alkitab justru mengajarkan bukan mens sana in corpore sano, bukan dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, tapi kalau jiwamu yang di dalam ini sehat, badanmu akan menjadi sehat. Jadi dalam lebih dulu, dan betapa rapuhnya generasi sekarang ini. Tapi saya ingatkan agar supaya waspada, karena di Amerika sekarang ada pengaruhnya. Ada survei dari Pew Research Center. Mereka membuat penelitian, berapakah orang Amerika yang mengidentifikasi sebagai orang Kristen? Ternyata cuma 65%. Pikiran saya itu 90%. Kenapa terjadi penurunan? Banyak mereka ateis sekarang, meninggalkan Tuhan. Ya, mereka lebih baik ya secara sekularisme telah menjarah kemana-mana. Pengaruh Kristen progresif begitu kuat lagi, dan banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan sekarang percaya dengan child free, dan mereka lebih ya menuruti apa yang mereka inginkan. Bahkan sebuah penelitian dari Cultural Research Center of Arizona Christian University, mereka membuat penelitian berapa persen milenial Amerika yang percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. 2% saja. Hanya 2%. Lalu bagaimana ini? Begitu rapuhnya saudaraku. Berapa orang Kristen Amerika yang percaya Alkitab firman Tuhan? 4%. Saya berdoa seluruh jemaat NDC, saudara betul-betul saudara datang ke gereja ini, saudara betul-betul mempercayai bahwa Alkitab itu firman Tuhan, penuntun hidup kita, penyembuh bagi setiap kita, dan pemulih di dalam kehidupan setiap kita. Saudara aku kasih Tuhan, dan mari saya akan tunjukkan kepada saudara pengaruh apa sekarang ini. Nah, sekarang ini ada satu gelombang ya yang ditularkan lewat film-film Hollywood ataupun drakor-drakor, drama Korea. Saya tidak anti drakor, saya juga nonton drakor. Saya dengan istri saya beberapa bulan lalu menyelesaikan Queen of Tears dengan gemilang. 16 episode. Ya, yang namanya Taxi Driver saya sudah tahu. Oke. Seri 1 maupun seri 2. Katanya akan muncul seri 3. Saya tahu. Ya, pendeta selain tahu Alkitab harus tahu dengan kesukaan milenial, oke? Nah, kalau saya perhatikan drama-drama Korea itu, kalau ada orang punya masalah, putus asa, sedih, pasti ada nasihat gini, temennya akan bilang gini, follow your heart. Sudah perhatikan enggak? Dunia berkata feelings are the ultimate guide in your life. Perasaan itu penuntun utama kehidupanmu. Jadinya dituntun kita main perasaan sekarang. Ikuti follow your heart. Ikuti kata hatimu. Come on man. Hey. Coba Yeremia 17 ayat 9 bilang. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah dapat mengetahuinya? Hati kita itu. Kadang-kadang kita ketemu orang. Di depannya kelihatan manis ya. Tapi hati orang siapa tahu. Ya kan? Oh, ada orang bisa salaman sama kita. Berapa banyak kita ketemu orang, Pak saya nggak sangka Pak, orangnya baik Pak. Aduh Pak, uang saya diciak sama dia, saya ditipu sama dia, ramah sekali. Bahkan dia Pak, maaf Pak, dia pelayanan di gereja. Mau ikuti kata hati. Orang Surabaya bilang suasana hati itu isuk dele sore tempe katanya. Pagi itu kedelai, sore udah jadi tempe. Artinya apa? Suasana hatimu bisa berubah-berubah. Dunia katakan follow your heart. No. Follow the word of God. Ikuti apa yang Alkitab katakan. Percaya sungguh-sungguh kebenaran.
Yesus berkata, barang siapa mengatakan kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu. Yang kedua mereka berkata, happiness is the ultimate goal. Kebahagiaan adalah tujuan utama dalam hidup kita. Aduh, kebahagiaannya bagaimana? Kalau kebahagiaan yang dialami oleh di dunia ini, saudaraku, sifatnya sementara. Contoh, kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, dimulai misalnya ketemu di gereja, pas kita ke toilet, berpapasan dengan seseorang, mata ketemu mata, kok terjadi sesuatu ya? Pas kita masuk ke dalam, nggak taunya dia di sebelah kita. Tahu kita saling pandang gitu kan. Ada rasa gelombang cinta mengalir. Ya kan? Nah, ketika itu terus mulai senyum-senyum, kenalan. Ya, sementara pendetanya khotbah serius gini, mulai mereka bagi WhatsApp number. Lalu kemudian ketika pendetanya khotbah di sini, mereka, kamu tinggal di mana? Pendetanya semangat dikirain nyancetin khotbah, padahal mereka lagi chatting. Ya kan? Pasti perasaan menggebu. Terus minggu depan kamu kerja lagi. Yang jam berapa? 3.30. Kita jumpa lagi ya. Di mana? Kursi yang sama. So sweet. Aduh, seneng kan? Aduh. Dan kemudian misalnya saudaraku, setelah itu di bawah ada makanan enak loh. Ada kopi Korea di bawah loh. Ada 3 lapis. Saya tidak ada hubungannya sama perusahaan itu ya, cuman saya dengar tadi katanya itu belum saya coba. Aduh saudaraku, taruh kemudian sambil minum kopi Korea itu. Terus aku nggak tahu ya kenapa setiap kali ketemu kamu kok ada sesuatu yang membuat aku bahagia. Ceweknya malu gini. Maksudmu? Dia ambil kopinya dulu. Bukan soju, kopi. Lalu dia berkata, aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Ceweknya langsung cuma bisa tunduk. Dan dia berdoa dalam hati karena anak Tuhan. NDC man. Let your kingdom come and your will be done. On me as it is in heaven, Lord. Jadian mereka. Sekarang ke gerejanya dijemput. Duduk bersama. Wah, keren. 3 bulan kemudian. Janjian jam 2:30. 3:30. 2:30. Loh kok gak datang? Kamu yang mana? Sorry, aku yang jam 1. Oke. Terus aku tunggu ya di rumah. Gak datang lagi. Lalu kemudian saudaraku, minggu depan ternyata 2:30 itu cowok itu sudah duduk sama cewek yang lain di sana. Yang lebih cantik dari dia. Semua lagu pujian dia tidak bisa nyanyi lagi. Kecuali lagu yang satu ini, Kujige. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Kat suara. Bagaimana kebahagiaan menurut ilmu psikologi ada 2 jenis kebahagiaan. Pertama disebut hedonistic happiness. Hedonistic happiness adalah kebahagiaan yang ada hubungannya dengan materi tentunya. Ya, dimana misalnya, waduh gua dapat lotre, ya. Gajiku naik di kantor. Ya, gua cinta gue diterima. Ya, itu hedonistik. Atau dokter bilang, sakit kanker Anda stadium 4 ini kami nyatakan hilang dan sembuh total. Itu hedonistik. Ya. Ilmu psikologi membagi seperti ini. Tapi ada juga di mana
free from pain, bebas dari sakit, and increase pleasure. Jadi disembuhkan dari sakit dan membangkitkan kenikmatan, kesukaan dalam dirinya. Ini yang disebut dengan hedonistik. Tapi ada kebahagiaan kedua menurut ilmu psikologi, namanya eudaimonic happiness. Eudaimonic happiness itu berhubungan dengan pencapaian kita, gitu ya. Kalau kita menemukan sense of meaning, keberartian dalam hidup ini, waduh, orang mulai menghargai kita. Waduh, rasanya saudaraku ya, kita rasanya senang, bahagia. Lalu ada kebutuhan di mana kebutuhan kita dihargai orang. Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow menunjukkannya, saudaraku. Bagaimana kalau orang menghargai, terus kita kebanggaan diri bisa diwujud nyatakan, maka akan timbul kesenangan tersendiri, kebahagiaan sendiri. Itulah disebut eudaimonic happiness. Pertanyaannya, bagaimana, apakah ini, saya belajar ini dari seorang profesor psikologi Amerika. Dan dia menjelaskan kepada saya, saudaraku, karena anak saya mengambil studi di universitas yang beliau jadi guru besarnya. Waktu saya ngobrol, dia jelaskan ini. Tetapi dua jenis kebahagiaan ini yang sedang dikejar oleh banyak orang tadi, ya, yang ada hubungannya sama materi, yang ada hubungannya dengan penghargaan dirinya, tidak menimbulkan kepuasan seperti yang diharapkan. Nah, ini dia. Dalam penelitian yang dilakukan, profesor ini membuat jurnal-jurnal, bahkan dia berkali-kali datang ke Indonesia untuk melatih dosen-dosen yang ada supaya mereka bisa menjadi profesor, bagaimana supaya mereka tembus dalam jurnal-jurnal mereka buat supaya mereka mendapatkan gelar profesor di Indonesia. Dan saudaraku, dia bilang justru ada satu jenis kebahagiaan yang seringkali diremehkan oleh banyak orang, apalagi anak-anak Tuhan. Mereka justru mengejar yang namanya hedonistic happiness, eudaimonic happiness, tapi mereka tidak pernah puas. Mereka capek, lelah. Tapi ada satu jenis kebahagiaan yang Yesus pernah ajarkan. Dan saya berdoa semua kita keluar dari gedung ini, kamu ngalami sendiri, sehingga kamu akan berkata, Tuhan, betul-betul hidup di dalam Engkau. Saya mau berkata, aku puas. Aku puas. Ada satu lagu lama sih. Ada satu album Maranatha. Penyanyi namanya RDS. Inisialnya. Lagunya judulnya Di Hadiratmu. Masih bentuk kaset. Jadi milenial nggak tahu wujudnya. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Oh, di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. We can feel satisfied if we live in the presence of God, my friend. Thank you, Jason. Tepuk tangan dong, and Jason and friends. Thank you. Friend, bukan friend. Ya. Orang Batak ya? Bukan. Orang Jawa juga tidak bisa ngomong friend. Oke. Jangan tersinggung, saya juga saudara Jawa, tenang aja. Oke, lanjut ya. Lalu kebahagiaan jenis apa yang sebetulnya yang Alkitab mensediakan? Ini dia. Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat ketiga, satu ayat saja. Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Haukah Pak Pendeta? Orang miskin kok bahagia? Setahu saya orang miskin itu dekat dengan penderitaan.
Makanya saya seumur-umur saya nggak mau jadi miskin. Sekalipun orang tua saya miskin, keluarga saya miskin, saya tidak pernah mau jadi miskin karena saya tidak akan dihargai oleh orang lain. Makanya saya kerja keras supaya saya jadi kaya. Banyak orang seperti itu. Tahukah saudara, kata miskin di situ bukan kere orang duit-duit. Miskin di situ bahasa Yunani pakai kata ptokos. Kata ptokos itu artinya begini, suatu sikap yang mau bergantung totalitas kepada Tuhan. Satu sikap yang menyadari bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Satu sikap yang menaruh harap sama Tuhan di seluruh aspek kehidupannya. Justru itu saudaraku, Yesus bilang itu yang bikin kita bahagia. Kata bahagia di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah makarios. Makarios itu kebahagiaannya Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Tuhan maha bahagia? Sepakat ya? Berapa banyak saudara percaya Tuhan sumber bahagia? Kebahagiaan yang hebat yang Tuhan punya itu dikaruniakan, diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Aduh saudaraku, tanpa bayar, hanya menerima karena sifatnya dianugerahkan. Kamu boleh punya uang banyak banget, kamu tidak pernah bisa beli kebahagiaan. Kamu bisa beli kasur yang mahal, tempat tidur yang mahal, tapi tidurnya nggak bisa kan dibeli. Kau bisa beli makanan yang mahal. Saya pernah diajak makan oleh pengusaha-pengusaha waktu saya pergi ke Dubai. Mimpin rombongan. Restoran tertinggi di dunia tuh. Tak. Di sana nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai sepatu biasa, harus yang sifatnya formal. Saya masuk ke sana dan mereka mengundang saya. Silakan Pak Roni pilih makanan. Saya lihat menunya. Paling murah yang saya kurskan 2 juta. 2 juta. Oh Yesus Tuhan. Ini kayak gaji hamba Tuhan di Indonesia 1 bulan. Ada makanan yang seharga gaji pendeta 1 bulan. Saya makan sih makan. Tapi saya dalam hati berkata, saya lebih setuju terima mentahannya daripada makanan ini. Gitu aja ya. Setelah itu sudah. Begini loh. Anda boleh mampu membeli sesuatu yang mahal. Makanan boleh mahal, tapi untuk kenikmatan. Kebahagiaan itu dianugerahkan oleh Yesus. Asal saudara punya sikap hati yang bergantung penuh. Saya kasih tahu ya, orang sombong tidak akan pernah mengalaminya. Orang yang merasa dia hebat, yang dia pikir kekuatanku sendiri. Makanya Alkitab bilang dengan terus terang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati yang mengandalkan Tuhan. So very easy suggestion. Ini life is very complex. So make it easy. Make it easy-nya gimana? Sungguh-sungguh gantungkan hidupmu. Begini, kalau kamu punya mengandalkan Tuhan, pertama, ini efeknya saya tunjukkan manfaatnya. Pertama, keinginanmu yang macam-macam berkurang. Apa yang membuat kita berhutang? Besar pasak daripada tiang. Kenapa kita gali lubang tutup lubang? Kita kurang pinter manage. Semua keinginan kita mau turuti. Sementara kekuatan kita tidak mampu. Tapi kalau kamu mengerti bersyukur, kamu mengerti mengandalkan Tuhan, yang terjadi adalah justru kamu tidak kepingin macam-macam. Saya bersyukur menikahi seorang wanita, Nancy Limantono ini. 32 tahun saya nikahi dia. Saya bukan dari keluarga kaya. Ketika saya lamar dia, motor aja aku nggak punya. Dia dibesarkan di keluarga yang mampu di kota Surabaya. Tapi dia mau sama saya yang nggak punya apa-apa. Berarti cintanya tulus kepadaku. Dia terima saya apa adanya. Dan saya senang sekali. Lalu kami menikah di kota Surabaya tahun 92. Lalu saya bawa dia ke Mataram, Pulau Lombok, merintis gereja tuh. Aduh saudaraku, tempat tidur aja dibeliin sama jemaat. TV aja dikasih. Motor gak punya. Mobil dipinjami sama jemaat. Tapi dia mendampingi saya waktu itu.
Sampai hari ini, sekarang kami sudah di Jakarta. Dia bilang gini, kebahagiaanku sayang, aku gak minta apa-apa kok sama kamu. Dia bilang sama saya. Dia bilang gini, ini baru kemarin dia ngomong, kebahagiaanku adalah aku ada di sisi kamu, terus kita bisa nonton drakor bareng katanya. Begitu murah sekali biayanya kan. Dia enggak untuk macam-macam, aku beliin pakaian, aku beliin ini apa. Enggak. Dia bilang, aku duduk di sebelahmu, nonton drakor bareng, aku bahagia saya. Saudara, kalau kamu menerima Makarios itu, di mana kamu sikap kamu bergantung mengandalkan Tuhan dalam totalitas dalam kehidupan saudara, maka yang pertama, kamu tidak akan macam-macam minta apa-apa. Yang kedua, kamu gampang mengucap syukur. Aduh saudaraku, sehingga kita berkata, kunci apa ini? D. Thank you Jesus, Jesus. Ayo nyanyi. Oh thank you, hallelujah. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Aduh. Kamsahamnida Yesus. Shishini Toshira. Aduh, gampang bersyukur. Sehingga kita bisa berkata hari demi hari, enjoy aja, bikin hidup lebih hidup. Udah gak minta macam-macam. Lalu kemudian gampang bersyukur. Dan yang berikutnya ketiga, menimbulkan ketenangan di hati, di batin. Karena sadar pengharapannya kepada Tuhan. Bahasa Ibrani kata berharap itu tali yang menghubungkan kepada masa depan. Jadi karena kita bergantung kepada Tuhan, timbul pengharapan kan? Ketika timbul pengharapan, seperti kamu punya tali sekarang kepada masa depanmu. Paham maksud saya? Sehingga kamu terhubung dengan masa depanmu. Sejak dari sekarang. Sehingga kita we don't know about our future. Betul? Tapi karena kita punya pengharapan, itu seperti tali yang terhubung masa depan. Dan dengan tali ini kita berjalan setiap hari, mengaruhi hidup hari demi hari. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ada lagu lama, ku tak tahu hari esok. Yang dari gereja lama pasti tahu lagu ini. Ku tak jelas. Rupanya banyak yang dari gereja Protestan sebelumnya, Pak. Horas. Nggak tahu kan? Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa berkuasa, lebih tahu pimpinku. Punya harapan berarti punya tali yang menghubungkan kepada masa depan. Saya nggak tahu, tapi saya sudah punya talinya. Sehingga one day pengharapan saya terpenuhi. Saya menemukan tujuan hidup saya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya berkata. So, malam ini, sore ini, simple firman Tuhan. Ayo saudaraku, belajar merendahkan diri. Dan seringkali Tuhan izinkan kita bisa mengandalkan Tuhan. Saya tutup dengan ini. Tuhan izinkan kita mengalami proses-proses kehidupan. Kadang-kadang Tuhan izinkan segala ego kita, sebab musuh terbesar kita
Bukanlah iblis, memang iblis itu musuh. Our greatest enemy in our life is our ego. Ego kita ini loh musuh terbesar. Kesombongan kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, artinya sadar tanpa Tuhan aku tidak bisa buat apa-apa. Kamu belajar untuk apa? Bersikap rendah hati. UCLA berkata, bukan cuma membuat kamu sikap hati kalau kamu mendekatkan diri. Yang kedua, kamu akan mudah bersyukur ketika kamu punya kesehatan. Aduh saudaraku, banyak hal positif yang akan terjadi. So, ilmiah membuktikan dari UCLA. Apalagi Alkitab sudah membuktikannya. Tugas kita ngapain sekarang? Ayo kita percaya dan melakukannya. Sebab iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Selamat sore saudara. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh ya, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saya masih punya waktu 4 menit. Saya akan tunjukkan bahwa pakar psikologi yang ateis pun menyadari untuk kesembuhan jiwa, ternyata Alkitab jawabannya. Saya bacakan. Namanya adalah ada di PowerPoint kalau mereka bisa berhasil mencari. Albert Ellis. Albert Ellis ini dia adalah salah satu pakar psikologi. Kalau Anda sekolah psikologi tahu nama ini, selain Sigmund Freud dan sebagainya. Dia ini ateis, dia tidak percaya Tuhan. Tapi dia buat statement seperti ini. I think that I can safely say that the Judeo-Christian Bible is the self-help book. Dia percaya bahwa Alkitabnya orang Kristen ini buku pegangan pribadi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Aduh saudaraku, ini orang yang gak percaya Tuhan. Bahkan dia berkata that has probably enabled more people to make more extensive and intensive personality and behavioral changes than all professional therapies combined. Jadi kalaupun kita menggunakan semua kombinasi daripada terapi-terapi para profesional yang pakai terapi hebat-hebat yang berlaku di dunia sekarang, dia tetap bilang yang terbaik terapi lewat Alkitab. Sudahlah, anak muda jangan ragukan kebenaran. NDC menerbitkan bacaan tahunan. Kejadian sampai Wahyu 1 tahun. Baca enggak? Baca. Waktu kami pacaran, sekarang sih masih pacaran. Tolong yang sudah menikah dengar ya. Berpacaran itu adalah sepanjang hidup pernikahanmu. Jadi jangan waktu pacaran suruh bilang sama istrimu kepada orang lain, ini loh mantan pacar saya. Tolak dalam nama Yesus. Kalau suamimu bilang istrimu mantan pacar sama orang lain, dikenalkan begitu, bilang itu namanya apa? Kemesraan telah berlalu. Padahal istri kita tetap mau. Kemesraan ini. Stop. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, back to the Bible. Waktu kami pacaran, dia kirim surat sama saya. Dia di Surabaya, saya di Mataram, Pulau Lombok. Sekali ngirim bisa 14 halaman. Sekali baca saya butuh 45 menit. Dan saya sering kali membaca sampai 3 kali. Kenapa? Datang dari seorang yang kucintai. Yang terbukti sampai sekarang mau terima saya apa adanya. Senang sekali. Gak macem-macem. Yang penting duduk dekat kamu. Nonton drakor bareng. Oh saudaraku. Mau ngalami bagaimana Makarios itu? Cuma bisa diperoleh lewat satu nama. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Tidak perlu bayar. Open your heart. Dan katakan Tuhan ampuni kesombonganku. Ampuni saya selain mengandalkan kekuatan saya sendiri. Start from now on. Saya mau mengandalkan Tuhan dari aspek hidup saya. Saya mau mendekat kau lebih. Dan saya percaya
kamu menerima kebahagiaan. Hidupku, God bless you ya. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang hadir dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih Pastor Roni untuk firman Tuhannya. Saudara, saya persilakan untuk duduk. Saya takut saudara langsung pulang bubar semua, saudara. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor Roni dan Ibu yang sudah memberkati kita lewat ibadah hari ini. Saya tahu kita semua pasti diberkati dan saudara pasti nggak nyesel datang beribadah hari ini. Amin saudara. Ya, untuk terus kita bisa kuat di dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk revive setiap hari yang ada di aplikasi NDC, yang ada di website, ada di Instagram. TikTok belum ada saudara ya, jadi saudara itu karena masih tekstual, saudara bisa ikuti setiap hari, ada ayatnya, ada renungannya, ada yang harus dilakukan hari ini, ada hikmat hari ini, itu membangun kita saudara untuk dekat dengan Tuhan terus menerus. Ya saudara, dan ya saudara yang belum core, kalau saudara bisa join ke dalam core supaya kita semua bertumbuh bersama-sama dalam iman, ada keluarga rohani, saudara bisa ngobrol, bisa sharing, bisa saling menguatkan dan mendoakan. Ya saya percaya kita semua pasti dikuatkan. Dan terima kasih juga terakhir untuk para volunteers yang sudah melayani hari ini, baik yang di panggung, booster, semua yang di backstage, yang di luar, saudara yang melayani hari ini luar biasa. Semua ibadah berjalan dengan baik karena ada saudara yang melayani dan berikan waktunya untuk melayani Tuhan. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri kembali. Haleluya, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa hadirat-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu, kami nikmati ibadah hari ini. Kami tahu Tuhan hadir melawat ibadah kami. Mulai saat kami masuk, kami memuji menyembah Tuhan. Kami berikan persembahan kami dengar firman Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan Engkau akan memulihkan, memberkati, menyegarkan jiwa kami kembali. Sehingga kami boleh terus kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Pastor Roni Daud Simeon, juga Ibu Nancy. Engkau memberkati pelayanan mereka berdua, keluarganya, anak-anaknya, juga mantu dan cucu-cucunya. Tuhan Engkau melindungi, memberkati terus pekerjaan dan pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa. Dan kami semua yang hadir tempat ini, semua umat-Mu jemaat Tuhan, hamba-Mu berdoa yang sakit, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah, yang butuh penghiburan, kami tahu Tuhan sedang menghibur. Dan Tuhan bukakan hal-hal yang baru kepada setiap kami. Setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, semua juga dipelihara oleh Tuhan. Ada anggur yang baru tercurah dalam setiap keluarga. Engkau memberkati Tuhan, biar semua keluarga di gereja ini Tuhan, di jemaat NDC semuanya kuat dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan apapun yang kami kerjakan, lakukan, kami berdoa Tuhan memberkati. Bukakan jalan-jalan yang baru Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang bisnis yang baik, yang kami boleh saling juga bekerja sama dengan baik. Anak-anak muda Tuhan yang merencanakan masa depan mereka dalam kuliah, dalam pendidikan. Mereka juga yang memulai membuka usaha. Tuhan berikan kesempatan-kesempatan yang baik. Dan masa depan mereka pasti cerah bersama dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang. Dan kami tahu Tuhan menyertai hidup kami. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Dan biar cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, turun atas hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu.